Tutorial pengisian e-Sismal versi 3 untuk rumah sakit atau klinik. Pertama-tama kita masuk ke alamat sismal.kemkes.go.id. Kemudian kita login ke e-Sismal versi 3. Silahkan masukkan nama pengguna dan kata sandi. Setelah login, kita akan melihat tampilan seperti ini. Di sini ada 4 poin untuk kita isi. Yang pertama, data pelapor. Silahkan klik data pelapor pada menu di sebelah kiri. Kemudian klik tambah data. Tahun, silahkan klik pada tahun untuk memilih. Nama petugas, misalnya Rizka. Nomor telepon, kemudian masukkan email. Setelah itu, simpan data. Setelah data pelapor berhasil ditambahkan, kita bisa mengedit dengan klik tombol biru atau menghapus dengan klik pada tombol merah. Setelah mengisi data pelapor, kita ke menu sebelah kiri dan klik Zero Report. Zero Reporting ini diisi apabila klinik atau rumah sakit tidak melakukan pemeriksaan malaria sama sekali pada bulan tertentu. Klik tambah data Zero Reporting. Tahun dan bulan, misalnya tahun 2023, bulan Januari. Jumlah pemeriksaan positif malaria 0, pemeriksaan negatif 0. Laporan Zero Reporting. Dalam 1 bulan tidak ada pemeriksaan malaria, baik positif maupun negatif. Klik ya. Kemudian jangan lupa untuk simpan data. Setelah itu, kita dapat mengedit, klik tombol biru, atau menghapus pada tombol merah. Apabila ada pelaporan data malaria, maka kita mengisi pada menu data kasus. Kita klik anak panah, kemudian di sini ada 4 poin. Yang pertama, register malaria 1. Di register malaria 1, silahkan Bapak Ibu mengisi data pasien malaria. Tambah data register malaria 1. Ada 3 poin, data pribadi, status penemuan, dan pengobatan. Untuk kolom yang ada bintang merah, semuanya bersifat mandatori atau wajib diisi. Nomor induk kependudukan, apabila ada, silahkan diisi. Kalau tidak memiliki nomor induk kependudukan, silahkan centang di sini. Nama pasien, misalnya Juno. Tanggal lahir, klik pada bagian atas untuk memilih tahun. Klik 2 kali, lalu ke kiri. Pasien lahir pada tahun 1994. Pada bulan Juli, tanggal 14. Secara otomatis usia akan terisi 28 tahun. Jenis kelamin, laki-laki. Alamat domisili 1 bulan terakhir. Alamat domisili ini di mana pasien itu tinggal. Terutama untuk pasien yang sangat mobile atau sering berpindah-pindah, kita ambil alamat tinggalnya pada 1 bulan terakhir. Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Kota, Timur Tengah Selatan. Nama Fasienkes, Klinik Ume Manekan. Nama dusun, misalnya Dusun 1. Silahkan diisi apabila ada nama dusun. Kemudian alamat lengkap diisi.
Berikutnya, status penemuan, asal penemuan kasus. Pertama, pilih jenis kegiatan penemuan. Untuk klinik atau rumah sakit, kegiatan penemuan biasanya pasien datang ke vaskes. Apakah PCD atau bisa diisi follow-up pengobatan. Jenis pemeriksaan, mikroskop atau RDT atau tanpa pemeriksaan. Jika menggunakan mikroskop, apakah dilakukan pemeriksaan RDT? Jumlah RDT yang digunakan apabila tidak ada, isi 0. Nomor registrasi pasien, silahkan diisi. Tanggal kunjungan pasien, misalnya tanggal 9, tanggal pemeriksaan lab juga tanggal 9. Kode slide akan muncul secara otomatis, jadi kita akan sama-sama menggunakan kode slide ini. Jenis parasit, misalnya falciparum. Kemudian klik selanjutnya. Apabila Bapak Ibu tidak mengisi secara lengkap, maka tidak bisa berpindah ke layar yang berikut. Jadi harus isi secara lengkap, terutama untuk bagian yang ada bintang merah di sebelah pojok. Poin ketiga yaitu pengobatan. Pertama, pilih pekerjaan, misalnya berkebun. Derajat penyakit malaria tanpa komplikasi atau malaria berat. Suhu tubuh, misalnya 40 derajat Celcius. Gejala, demam, gejala lainnya atau tidak bergejala. Apabila kita pilih gejala lainnya, kita perlu menuliskan apa gejala lainnya. Tanggal mulai gejala, misalnya dari kemarin. Gametosit, apakah positif atau negatif. Kepadatan parasit, kemudian berat badan, misalnya 50 kg. Status anemia, ya atau tidak. Kemudian pengobatan, tanggal pengobatan, pasien ke klinik tanggal 9, saya beri obat tanggal 9. Nah, berapa DHP tablet yang diberikan? Misalnya 9, Primaquine misalnya 3. Nah, secara otomatis akan terisi status pengobatan tidak standar. Karena dalam pedoman kita memberikan untuk usia dan berat badan demikian DHP 9 dan Primaquine 1. Kalau tidak standar, kita perlu mengisi apa alasannya. Apakah obat tidak tersedia, pasien menolak diobati, atau pasien dirujuk, atau lainnya. Setelah itu, pilih perawatan, rawat jalan, atau rawat inap. Kematian dengan malaria, ya atau tidak. Dirujuk ke vaskes lain. Apabila ya, kita harus mengisi alasan dirujuk, tanggal dirujuk, provinsi rujukan, kota, dan vaskes rujukan. Kemudian, simpan data. Setelah data berhasil ditambahkan, apabila ingin menambah data lain, silahkan klik tambah data register malaria 1. Untuk mengedit, klik tombol biru, menghapus, klik tombol merah, dan untuk melihat data yang sudah kita isi, klik yang hijau. Berikut di menu sebelah kiri ada rekmal satu rujukan. Ini diisi apabila Bapak Ibu menerima rujukan dari vaskes lain. Akan muncul datanya di sini, kemudian kita akan lihat apakah sudah ditindaklanjuti. Berikutnya, register malaria 2. Tambah data register malaria 2. Register malaria 2 ini untuk mengisi pemeriksaan negatif. Tahun pelaporan, bulan laporan, kegiatan penemuan. Untuk klinik dan rumah sakit, bisa memilih PCD, screening balita sakit, atau MTBS, screening mumil, atau FUP.
Jumlah suspek malaria yang tidak dilakukan pemeriksaan. Jumlah suspek misalnya 0 karena semua dilakukan pemeriksaan. Kemudian jumlah pemeriksaan di atas 5 tahun dan di bawah 5 tahun. Di atas 5 tahun, jumlah pemeriksaan mikroskopis yang negatif, misalnya ada 23, kita tidak menggunakan RDT, jadi isi 0. Kemudian di bawah 5 tahun, pemeriksaan mikroskopis negatif, misalnya ada 2, RDT tidak digunakan atau 0. Jika penemuan melalui survei kontak, survei PE, maka jumlah penemuan dicatat di menu PE. Jadi, ini karena klinik dan rumah sakit tidak melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi, jadi tidak ada pilihannya di bagian menu sebelah kiri. Jadi, data kasus dari klinik atau rumah sakit harus diberi notifikasi kepada puskesmas di wilayah domisili pasien untuk dilakukan penyelidikan epidemiologi. Setelah itu, simpan data. Berikutnya, integrasi malaria KIA. Klik tambah data capaian. Tahun, kemudian bulan, jumlah capaian ibu hamil yang melakukan K1. Misalnya 12. Kemudian jumlah ibu hamil yang diberikan kelambu pada saat kunjungan pertama, K1. Misalnya hanya 10 ibu hamil. Kemudian jumlah kunjungan balita sakit, misalnya 0. Simpan. Setelah mengisi data kasus, kita mengisi logistik. Pertama, input logistik. Ini ada di bagian atas. Di sini ada tahun, bulan, dan jenis logistik. Ini untuk filter. Kalau sudah datanya, kita bisa terapkan. Untuk mengisi data baru, klik tambah data input stok. Tahun, bulan, jenis logistik, misalnya DHT. Stoknya dalam satuan tablet, misalnya ada 200 tablet. Nomor batch, tanggal expire, misalnya tahun 2024, bulan September. Kemudian simpan data. Untuk menambah lagi data input stok, silakan klik tambah data input stok. Berikutnya, input putus stok. Ini diisi apabila ada putus stok. Tambah data putus stok. Tahun, bulan, jenis logistik, misalnya Primaqueen, lebih dari 7 hari putus stok. Jadi apabila lebih dari 7 hari putus stok, kita pilih ya. Tetapi apabila lebih dari 7 hari, stok masih ada, kita isi tidak. Kemudian input expire atau rusak. Ini diisi apabila ada logistik yang sudah kadaluarsa atau rusak. Apabila tidak ada, tidak perlu untuk diisi. Jenis logistik, misalnya China, sudah expired. Stoknya mungkin ada 20 tablet. Dan simpan data. Apabila data yang diisi salah, kita bisa klik edit untuk stok. Jadi ini hanya bisa mengedit stoknya saja. Atau hapus dan isi lagi data logistik yang baru yang sudah expired atau rusak. Berikutnya, input permintaan. Tambah data permintaan logistik. Tahun pengajuan, tanggal surat, nomor surat,
jenis permintaan tahunan atau insidentil, jenis logistik, misalnya DHP. Jenis logistik belum diinput pada input stok. Jadi kita harus mengisi input stok, kita harus menambah data input stok untuk bulan Februari misalnya. DHP, stoknya, nomor batch, nomor batch bisa dilihat di kemasan, kemudian tanggal expire, apabila tidak diisi lengkap maka akan kelihatan kotak merah, jadi kita harus mengisi barulah bisa menyimpan data. Kita coba lagi untuk permintaan. Jenis permintaan insidentil, jenis logistik DHP. Ya sudah bisa karena kita sudah mengisi untuk bulan yang berjalan. Sekarang kita minta 200 tablet. Bisa menambah lagi jenis logistik lainnya untuk diminta. Kalau salah isiannya bisa pilih hapus. Kemudian untuk input permintaan ini kita perlu mengupload surat dalam bentuk PDF. Maksimal sebesar 100 KB. Jadi Bapak Ibu harus menyertakan surat permintaan di setiap input permintaan di Sysmal. Setelah itu baru bisa menyimpan data. Terakhir, rekap permintaan. Apabila kita sudah mengajukan permintaan, akan muncul datanya di sini. Tidak bisa diedit, hanya bisa untuk dipantau. Demikian tutorial pengisian Sysmal versi 3 untuk rumah sakit dan klinik. Semoga bermanfaat.